Kembali bersama Mindiarto. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang bagaimana mempersiapkan bisnis dari awal hingga akhir. Nah, tentunya ketika kita sudah memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis, bagaimana cara menanganinya saat awal menjalankan bisnis tersebut. Jadi mengoperasikannya bisnis tersebut. Yang pertama, biasanya yang akan perlu difahami atau diketahui, perlu disiapkan adalah kesulitan apa sih yang mungkin sekali paling dominan muncul. Ya, pertama adalah pasti mencari market, karena untuk beralih atau mengalihkan prospek atau konsumen ke produk kita juga bukan persoalan yang mudah ya, kecuali kalau kita sudah punya niche market, punya sebuah koneksitas sendiri, ya tentunya ini akan mudah switching. Tapi saya berasumsi ini pada umumnya ya, jadi mencari market existing dan market developing. Jadi market yang sudah pasti, yang akan continue, dan kemudian pengembangannya. Karena kita kan punya sebuah target-target tertentu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hingga tahun ke-5 atau tahun ke-10, berapa progres yang ingin kita hadapi. Pengembangan. Kesulitan yang kedua adalah keberlangsungan sustainable business prosesnya. Jadi bisnis proses kadang-kadang ini nggak sustainable, angin-anginan, nggak konsisten ya. Nah, ini perlu difahami, perlu dipantau, perlu selalu dibikin sebuah assessment agar bisnis proses ini berjalan baik. Kenapa? Tujuannya agar dari segi quality produk bisa terjamin, dari segi pelayanan terjamin, dari segi tentunya efisiensi dan produktivitas juga menjadi sebuah jaminan. Oke, nah, how to, ya, bagaimana cara menanganinya ketika menjalankan bisnis dari awal itu. Pertama, sebaiknya fokus deh, ya, fokus terhadap produk yang memang kita jagokan atau industri yang memang kita fokuskan. Jadi jangan ini belum selesai bikin lagi produk-produk lain, pengembangan bisnis-bisnis lain ya. Fokus terhadap produk yang sedang kita kembangkan. Kedua adalah juga ketika kita sudah capek-capek melakukan sebuah riset ya, kemudian bayar mahal, kita perlu believe dengan sistem yang sudah dilakukan. Jadi kadang-kadang mungkin tahap-tahap awal ada hambatan-hambatan yang mengganggu kita, apakah benar sistemnya gitu ya. Ya, belum tentu kan. Kemudian kita switching, ganti, nggak konsisten ya, kecuali kalau memang betul-betul kita yakin sistem ini salah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kan terbentur juga, nggak sabar, nggak tahu penyebabnya tidak berhasil ini bukan karena sistemnya, bisa saja kompetensi orangnya yang tidak sesuai kan ya. Nah, itu yang perlu dilakukan menanganinya adalah belief dengan sistem. Ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita selalu melakukan plan and review secara berkala. Berkala tergantung bisnis proses itu. Mungkin ada yang sifatnya weekly, kita perlu melakukan plan and review, ada yang sifatnya monthly, ada sifatnya quarterly, ya, atau bahkan hal-hal tertentu di dalam penjual bisa saya daily. Ya, bisnis and plannya itu adalah daily, setiap hari di review. Oke. Kemudian cara menangani yang keempat adalah tentunya kita perlu memiliki sumber daya manusia, human asset, dengan kompetensi yang di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata, more than average. Jadi jangan punya orang yang asal-asalan atau biasa-biasa saja ya. Kualitas orang biasa-biasa nanti hasilnya juga akan biasa-biasa. Tapi ketika kita merekrut orang-orang yang di atas rata-rata yang hebat, tentunya akan menghasilkan kinerja yang hebat juga. Salam penjualan.